Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini tentang teori kepribadian 2. Ini merupakan tugas akhir semester 3 psikologi kepribadian, di mana kami ditugaskan untuk mengelompokkan beberapa teori ke dalam pendekatan psikoanalisis, behavioristik, dan humanistik. Namun pada materi ini saya hanya mengelompokkan pada behavioristik dan humanistik. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Triwayuni, SE SPD, nomor induk mahasiswa 5122033. Saya merupakan mahasiswa semester 3 program studi psikologi Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Bali Dwipa. Teori kepribadian menurut Pervin dan Servon tahun 2010, kepribadian adalah karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku-perilaku. Sedangkan kepribadian menurut Alford adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisiologik seseorang yang menentukan model penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Baik, kita akan masuk pendekatan teori kepribadian behavioristik. Apakah itu? Behavioristik dalam psikologi menekankan pentingnya mempelajari perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif, serta memahami bagaimana stimulus eksternal mempengaruhi respon individu. Teori kepribadian behavioristik di antaranya. Yang pertama, teori kepribadian menurut B.F. Skinner, yang merupakan seorang behaviorist, lebih mendekati pendekatan behavioristik daripada pendekatan humanistik. Skinner berpendapat bahwa kepribadian dibentuk oleh pengalaman belajar dan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan dan diprediksi melalui prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan stimulus dan respon. Selanjutnya adalah Albert Bandura yang dikenal dengan teori pembelajaran sosial atau pembelajaran melalui pengamatan. Lebih mendekati Selanjutnya adalah teori dari H.J. Ensche yang menekankan 3 faktor utama dalam dimensi kepribadian, yaitu faktor E, ekstroversi dan introversi, faktor N, neurotisme, dan faktor P, psikotisme. Lebih mendekati pendekatan behavioristik daripada pendekatan humanistik. Ensche menganggap bahwa ketiga faktor tersebut termasuk dalam struktur kepribadian dan bersifat bipolar. Faktor E berkaitan dengan dimensi ekstroversi pada suatu ujung dan introversi pada ujung berlawanannya. Faktor N berkaitan dengan dimensi neurotisme yang mencakup reaksi emosional yang berlebihan dan kesulitan untuk kembali ke kondisi normal setelah terstimulasi secara emosional. Sedangkan faktor B berkaitan dengan dimensi psikotisme yang mencakup sifat-sifat seperti egosentrisme, kekejaman, dan antisosial. Selanjutnya adalah Raymond Cattell mengembangkan teori tentang kepribadian dengan pendekatan trait atau sifat. Dapat dianggap sebagai pendekatan yang lebih mendekati behavioristik karena fokusnya pada perbedaan individu dan pengukuran karakteristik kepribadian. Teori kepribadian David Buss yang menekankan peran evolusi dalam membentuk kepribadian manusia dapat dianggap sebagai pendekatan yang lebih mendekati behavioristik. Hal ini karena teori Buss lebih fokus pada bagaimana faktor-faktor evolusi dan seleksi alam mempengaruhi perkembangan dan manifestasi kepribadian manusia. Teori Dollard dan Miller
lebih mendekati pendekatan behavioristik daripada humanistik. Teori belajar behavioristik menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipahami melalui interaksi antara stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan. Dalam konteks ini, Dollard dan Miller mengemukakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh belajar melalui pengalaman dan asosiasi antara stimulus dan respon. Teori kepribadian McRae dan Costa juga dikenal sebagai model 5 faktor atau Big Five personality, tidak secara eksklusif mendekati pendekatan behavioristik atau humanistik. Teori ini lebih merupakan pendekatan deskriptif yang mencoba untuk menggambarkan dan mengklasifikasikan dimensi-dimensi utama dalam kepribadian manusia. Model 5 faktor atau Big Five personality mengidentifikasi 5 dimensi utama dalam kepribadian manusia, yaitu ada experience, consistentness, extraversion, agreeableness, dan nihilistisme. Selanjutnya, kita akan memasuki pendekatan kepribadian humanistik. Pendekatan humanistik dalam psikologi menekankan pada pemahaman dan penghargaan terhadap pengalaman subjektif individu serta penekanan pada pertumbuhan pribadi dan potensi manusia. Teori-teorinya diantaranya adalah yang pertama adalah teori kepribadian menurut Jus Kelly yang dikenal dengan sebagai teori konstruktivisme pribadi. Lebih mendekati pendekatan humanistik daripada pendekatan behavioristik. Teori konstruktivisme pribadi, Kelly menekankan bahwa individu adalah konstruktor aktif dari realitas mereka sendiri melalui interpretasi dan pengorganisasian pengalaman mereka. Kelly berpendapat bahwa setiap individu memiliki konstruk pribadi yang unik digunakan untuk memahami dan memprediksi dunia mereka. Teori kepribadian menurut Gordon Allport lebih mendekati pendekatan humanistik daripada pendekatan behavioristik. Allport menekankan bahwa kepribadian adalah pola unik dari pemikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Ia melihat kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian yang unik dengan lingkungan. Allport juga menganggap bahwa kepribadian sebagai fenomena dinamis yang berkembang dan berubah seiring waktu, serta memainkan peran aktif dalam berfungsinya individu. Selanjutnya adalah Kurt Lewin, di mana konsep teori lapangan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin lebih mendekati pendekatan humanistik daripada pendekatan behavioristik. Teori lapangan Lewin menekankan pentingnya memahami lingkungan sosial, fisik, dan psikologis dalam membentuk perilaku individu. Pendekatan humanistik dalam psikologi menekankan pada pemahaman dan penghargaan terhadap pengalaman subjektif individu, serta penekanan pada pertumbuhan pribadi dan potensi manusia. Dalam hal ini, teori lapangan Lewin lebih sejalan dengan pendekatan humanistik yang menekankan peran individu dan lingkungan dalam membentuk perilaku. Itulah presentasi dari saya tentang pendekatan behavioristik dan humanistik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.